mempercepat pembangunan infrastruktur pendidikan, memperluas pelayanan publik, baik di bidang kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Kemudian juga dengan adanya DOB ini, rentan kendali antara koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah daerah dapat lebih dekat gitu. Pembentukan daerah otonomi baru di Papua merupakan langkah strategis yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia di wilayah Papua. DOB memberikan kesempatan untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat, sehingga berbagai aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan dapat ditingkatkan secara signifikan. DOB juga memungkinkan adanya perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan yang lebih terarah dan sesuai dengan kondisi lokal. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan jaringan komunikasi dapat dilakukan secara lebih optimal, mendukung mobilitas dan aksesibilitas masyarakat. Infrastruktur yang baik sangat penting untuk mendukung kegiatan ekonomi dan pendidikan yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas SDM. Peran DOB dalam peningkatan kualitas SDM masyarakat Papua juga terlihat dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Dengan adanya DOB, masyarakat lokal memiliki kesempatan lebih besar untuk terlibat dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Partisipasi aktif masyarakat ini sangat penting untuk memastikan bahwa program-program pembangunan yang dilaksanakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat. Dalam jangka panjang, pembentukan DOB di Papua diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang lebih mandiri, sejahtera, dan berdaya saing. Dengan kualitas SDM yang terus meningkat, Papua dapat berkontribusi lebih besar dalam pembangunan nasional dan memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia. Untuk membahas hal tersebut lebih mendalam, kali ini kita akan mendapatkan insight dari Suwardi Salmol yang merupakan founder Forum Komunikasi Pemuda Lintas Daerah. Sangat setuju karena dengan adanya DOB ini kan dapat mampu mempercepat pembangunan yang ada di Papua. Salah satunya adalah upaya untuk peningkatan kualitas pembangunan manusia yang ada di Papua. Kita tahu bahwa Papua hari ini mengalami ketertinggalan. Indeks pembangunan Papua yang hari ini di seluruh provinsi, Papua memiliki indeks pembangunan manusia yang paling terendah kalau dilihat dari data dari Badan Pusat Statistik ya. Jadi diharapkan DOB ini dapat mampu mempercepat pembangunan, khususnya terkait dengan indeks pembangunan manusia, mempercepat pembangunan infrastruktur pendidikan, memperluas pelayanan publik, baik di bidang kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Kemudian juga dengan adanya DOB ini, rentan kendali antara koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah daerah dapat lebih dekat gitu. Karena kita ketahui jarak antara daerah yang ada di Papua sebelum adanya DOB itu sangat jauh. Misalnya di daerah Papua Pegunungan yang memiliki koordinasi harus ke Jayapura, itu kan menjadi suatu faktor persoalan. Bagaimana pemerintah mau menghadirkan pelayanan publik yang begitu cepat, yang dapat dirasakan oleh masyarakat, namun menjadi kendala karena persoalan rentang kendali koordinasi. Nah, dengan adanya DOB ini diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk masyarakat dapat merasakan pelayanan publik yang menjadi suatu keharusan dari pemerintah untuk menghadirkan itu kepada masyarakat, menghadirkan pelayanan publik kepada masyarakat. Kemudian dapat meningkatkan kualitas SDM ya melalui indeks pembangunan manusia di wilayah Papua. Nah, kita tahu bersama persoalan Papua yang tentu begitu pelik hari-hari ini, yaitu masalah infrastruktur. Dengan adanya DOB ini saya pikir sangat efektif untuk meningkatkan kualitas SDM di Papua ya. Karena kita untuk mengukur itu kan perlu dilihat daripada indeks pembangunan manusia. Ada 3 hal yang memang dapat diukur. Pertama melalui
peningkatan harapan hidup, kemudian pendidikan dan kesempatan kerja. Nah, menurut saya bahwa dengan hadirnya daerah otonomi baru itu akan membuka peluang terhadap peningkatan kualitas manusia yang ada di Papua. Kita tahu Papua ini perlu didorong agar supaya dapat mengejar ketertinggalan yang ada. Tantangan yang hari ini dihadapi adalah Papua itu sampai saat ini masih memiliki konflik-konflik internal di daerah. Nah, itu salah satu hal yang memang agak mengganggu terkait dengan implementasi program DOB. Kemudian juga ada beberapa dari kalangan masyarakat yang memang belum menerima implementasi kebijakan DOB ini. Nah, itu yang kemudian menjadi tantangan baik untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hal lain yang juga menjadi faktor penghambat adalah minimnya tenaga pengajar yang ada di Papua, dan kemudian juga kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan bagi anak-anak. Olehnya itu pemerintah perlu melakukan pendekatan-pendekatan kepada masyarakat, mensosialisasikan kepada masyarakat agar memiliki kesadaran tentang pentingnya pendidikan. Nah, sehingga diharapkan dengan adanya DOB tersebut mampu mempercepat peningkatan kualitas pendidikan yang ada di daerah Papua, khususnya daerah-daerah yang memiliki ketertinggalan baik akses pendidikan, infrastruktur jalan dan lain sebagainya. Menurut hemat saya bahwa untuk dapat mengukur sejauh mana keberhasilan program DOB itu adalah kita dapat melihat sejauh mana pembentukan daerah otonomi baru itu dapat memberikan dampak yang begitu efektif terhadap pembangunan yang ada di Papua. Salah satunya adalah terkait dengan pembangunan manusianya. Apakah DOB itu dapat menjadi faktor dalam hal peningkatan kualitas manusia yang ada di Papua. Pertama yaitu melalui program sosialisasi kepada masyarakat. Kemudian masyarakat terus diedukasi bahwa dengan adanya pembentukan daerah otonomi baru ini dapat menjadi faktor pendorong peningkatan pembangunan yang ada di Papua dan juga sebagai upaya untuk mengejar ketertinggalan yang ada di Papua. Jadi DOB ini kue dari pemerintahan Jokowi untuk bagaimana melihat dan memfokuskan persoalan-persoalan yang terjadi di Papua. DOB ini harapannya dapat mengurangi rentan koordinasi yang begitu jauh sehingga masyarakat merasa adanya kehadiran pemerintah di tengah-tengah kesulitan masyarakat yang ada di Papua, khususnya misalnya di pegunungan ya, Papua pegunungan. Nah, dengan adanya DOB ini masyarakat lebih dekat, lebih dapat terbantu untuk mengakses seluruh pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan. Kemudian juga sebagai salah satu upaya untuk mendistribusikan kesejahteraan kepada masyarakat yang ada di wilayah Papua, khususnya di wilayah-wilayah pedalaman yang memiliki keterbatasan akses, baik akses jaringan, akses infrastruktur jalan dan lain sebagainya.